Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha di channel Malikasan. Hari ini Bu Maliha akan mengajar anak-anak kelas 7 dengan materi Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Maliha. Sebelum kita mulai belajar tentang materi hijrah ke Madinah, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke kota Yatsrib. Nah, kali ini di pertemuan ini Bu Maliha akan menjelaskan tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Tentunya anak-anak masih ingat kenapa Nabi Muhammad SAW ini berhijrah ke kota Yatsrib. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kaum kafir Quraisy ini melakukan tindakan yang semakin lama semakin kejam terhadap umat Islam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Yatsrib, Nabi Muhammad ini sempat dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Mereka berniat untuk membunuh Rasulullah. Nah, kaum kafir Quraisy itu sendiri mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka yakin bahwasanya bisa membunuh Rasulullah. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niat dari kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah ini tidak berhasil. Nah, pada tanggal 28 Safar, ini Nabi Muhammad SAW ini keluar dari rumah beliau. Ketika kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW, ini Ali bin Abi Thalib ini menggantikan posisi Nabi ketika Nabi Muhammad SAW berbaring. Jadi kaum kafir Quraisy mengira bahwasannya yang berbaring ini adalah Nabi. Dan kaum kafir Quraisy dengan semangat untuk membunuh Nabi ini mereka sangat-sangat berambisi untuk membunuh Nabi. Tetapi ketika melihat yang di dalam rumah adalah bukan Rasulullah, akhirnya kaum kafir Quraisy ini gagal untuk membunuh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya, beliau menuju rumah Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar ini untuk berhijrah ke kota Yatsrib. Dalam perjalanan beliau, Nabi bersama dengan Abu Bakar ini singgah di yang namanya Gua Tsur. Nah, beliau singgah di Gua Tsur ini selama 3 hari. Oleh karena itu, perjuangan dari Nabi Muhammad SAW untuk menuju kota Yatsrib ini tidak mudah anak-anak. Jadi jalan yang harus Nabi Muhammad SAW ini tempuh ini jalannya tidak seperti jalan yang kita lalui seperti jalan raya ataupun jalan tol, itu tidak seperti itu, tetapi butuh perjuangan yang sangat berliku. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW begitu mengetahui situasi mereka sudah aman di Gua Tsur, mereka melanjutkan. Pada hari ketiga, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ini sudah mengetahui situasi di Gua Tsur ini sekelilingnya sudah tenang. Maka mereka memutuskan untuk berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Nah, supaya aman nih, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini berjalan dengan hati-hati. Sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta petunjuk jalan lainnya itu sepanjang malam dan siang ini berada di atas kendaraan. Mereka tidak lagi memperdulikan rasa sulit, kemudian rasa lelah. Mereka hanya percaya anak-anak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Bisa kita bayangkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ini merupakan perjalanan yang sangat-sangat penuh tantangan. Orang-orang kafir Quraisy bahkan mengadakan sayembara
Barang siapa yang membawa Nabi Muhammad hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan jabatan yang sangat tinggi. Nah, tentu saja sayembara ini sangat menarik hati bagi masyarakat ketika itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah ini mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad, anak-anak. Nah, beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di batu yang sangat besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Nah, melihat itu, Suraqah ini mendekati rombongan Nabi Muhammad. Tetapi anehnya, ketika dia hendak mendekati Nabi Muhammad, kuda yang dia tunggangi ini berulang kali tersungkur hingga 4 kali. Nah, Suraqah ini akhirnya percaya kepada dewa dan berpikir bahwasanya ini adalah pertanda buruk. Sehingga Suraqah memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah tanpa membawa Nabi Muhammad untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan, mereka hanya beristirahat di bawah panas membara, musim kemarau dan berjalan lagi di sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena apa? Hanya karena adanya ketenangan hati yang Allah berikan kepada mereka, membuat hati dan perasaan Rasulullah dan Abu Bakar ini merasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwasanya Allah akan selalu memberikan pertolongan. Nah, kemudian setelah melalui perjalanan yang panjang, Nabi Muhammad SAW ini pada tanggal 8 Rabiul Awal ini tiba di yang namanya wilayah Kuba. Nah, sebuah desa yang terletak di 2 mil di selatan kota Madinah. Di sana beliau mendirikan masjid. Nah, namanya Masjid Kuba, anak-anak. Masjid Kuba ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setelah 4 hari singgah di sana, beliau melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Yatsrib. Nah, pada hari Jumat pagi beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Salim atau Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Nah, sholatlah beliau di sana dan ini merupakan sholat pertama di dalam Islam. Sholat Jumat pertama di dalam Islam yang khutbahnya ini merupakan khutbah pertama. Nabi Muhammad SAW ini kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Yatsrib ini pada tanggal 12 Rabiul Awal dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh warga atau masyarakat kota Yatsrib ketika itu. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat kota Yatsrib ini ternyata sudah menunggu di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad, lengkap dengan regu genderangnya. Seperti mereka dengan cara mereka ini menyambut dengan penuh sukacita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kedatangan Rasulullah SAW di kota Yatsrib ini merupakan kedatangan yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kota Yatsrib ketika itu. Ketika Nabi Muhammad SAW ini sudah tiba di kota Yatsrib atau kota Madinah, ini ada beberapa program yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah membangun masjid. Nah, pembangunan masjid ini segera dimulai dan seluruh umat Islam ini ikut ambil bagian sehingga berdirinya sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid ini yang dibangun oleh Rasulullah bersama-sama dengan kaum muhajirin dan kaum ansor ini tidak hanya berfungsi untuk sholat, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antaranya, fungsi dari masjid pada zaman Rasulullah ini adalah sebagai tempat untuk mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, kemudian mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah SAW ini dipilih untuk menjadi pimpinan di kota Madinah. Jadi seluruh aktivitas masyarakat Madinah ini dipusatkan di masjid. Kemudian yang kedua, langkah Rasulullah adalah mempersaudarakan nih kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin ini perlu kalian pahami ya, bahwasanya
Kaum Muhajirin ini merupakan para pengikut Nabi Muhammad SAW yang hijrah meninggalkan Mekah. Jadi, kaum Muhajirin ini adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor ini adalah sebutan untuk kaum yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah. Jadi untuk kaum Ansor ini adalah kaum atau orang-orang asli penduduk Madinah yang menerima orang-orang Muhajirin. Jadi oleh Rasulullah ini kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor ini dipersaudarakan. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan masyarakat Madinah yang biasa kita sebut dengan Piagam Madinah. Apa saja isinya nanti kita bahas ya. Oke, Bu Malih akan memperlihatkan ini adalah gambaran Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW ketika akan melaksanakan perjalanan hijrah ke kota Yatsrib. Nah, dulu Masjid Quba ini tidak seperti ini ya. Ini adalah Masjid Quba masa sekarang. Jadi sudah mengalami renovasi yang sangat-sangat signifikan. Nah, dulu masih sangat sederhana sekali. Kalau hari ini kita lihat Masjid Quba ini terlihat sangat-sangat mewah dan sangat megah. Ini fungsinya adalah selain untuk beribadah umat Islam, juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami, misalkan pengajian dan lain sebagainya. Kemudian langkah Nabi Muhammad ini ketika beliau sampai di kota Madinah tadi Bu Malih menyampaikan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Diingat-ingat ya, kaum Muhajirin ini orang-orang Mekah yang ikut hijrah Nabi ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor ini adalah orang-orang penduduk asli Madinah yang menerima kaum Muhajirin. Nah, mereka semuanya dipersaudarakan. Seperti Bu Malih contohkan, ini ada Abu Bakar, ini dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Kemudian Umar bin Khattab ini dipersaudarakan dengan kaum Ansor bernama Ibn bin Malik, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh beberapa kaum Muhajirin yang dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Kemudian selain mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, Nabi Muhammad SAW ini juga mengadakan yang namanya Perjanjian Madinah atau yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah. Jadi, Piagam Madinah ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari Rasulullah ini untuk membangun toleransi. Nah, karena apa? Di Madinah ini ternyata tidak hanya umat Islam saja yang tinggal di kota Madinah, tetapi ada beberapa agama lain atau masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat Islam. Maka dari itu, dengan adanya Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad ingin membangun sebuah toleransi. Hal ini perlu sekali kita contoh di masa sekarang ini, yang mana di Indonesia ini kita ketahui bahwasannya tidak hanya Islam saja agama yang diresmikan oleh pemerintah, tapi ada agama-agama lain yang juga diakui oleh pemerintah. Nah, sebagai umat beragama, kita harus menjunjung tinggi nih toleransi. Beliau, Nabi Muhammad ini ingin sekali menunjukkan kepada umatnya bahwa kepemimpinannya ini akan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi. Beliau ingin menunjukkan kepada umatnya ini bahwa kepemimpinan yang akan mengedepankan prinsip toleransi, perdamaian, dan keadaban yang mengukuhkan Islam ini merupakan Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Di dalam bukunya Zuhrawi ini dijelaskan bahwasanya Piagam Madinah ini menggarisbawahi hak-hak orang Islam dan orang-orang Yahudi yang terlibat dalam perjanjian. Jadi tidak hanya orang Islam saja yang terlibat dalam perjanjian Piagam Madinah. Nah, ini ada beberapa isi Piagam Madinah. Bu Malih sampaikan ada 8. Sebenarnya tidak hanya 8, ada beberapa isi Piagam Madinah, hanya saja beberapa saja yang Bu Malih sampaikan. Yang pertama adalah kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Oke, masanya Rasulullah SAW ini masih ada yang namanya peperangan untuk memperjuangkan yang namanya wilayah, kemudian keyakinan. Nah, tetapi untuk saat ini anak-anak, kita sudah tidak ada lagi ya yang namanya peperangan. Nah, tapi dengan adanya isi Piagam Madinah ini mengukuhkan bahwasanya harus ada
kekompakan antara kaum Yahudi bersama kaum muslimin untuk turut serta dalam peperangan. Kemudian yang kedua, isi piagam Madinah adalah kaum Yahudi dari Bani Auf ini diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Jadi tidak ada perbedaan antara kaum Yahudi dari Bani Auf dengan kaum muslimin. Ini sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi sekali ya, kesepakatan yang diambil oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Jadi di sini Rasulullah menegaskan bahwasannya tidak ada paksaan untuk ikut atau keharusan dengan cara paksaan untuk masuk agama Islam. Nah, Rasulullah memiliki kebijaksanaan nih, bahwasanya jika kaum Yahudi masih tetap dengan agama Yahudi mereka ya silahkan, tetapi kaum muslim juga dengan agama Islam yang mereka anut. Kemudian yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah ini diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Hampir mirip dengan poin yang kedua. Kemudian yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. Ini jelas sekali ya bahwasanya yang dibangun ini bukan berkehidupan antara kaum muslimin saja, tetapi juga dengan kaum Yahudi. Kemudian yang keenam, kaum Yahudi dan kaum muslimin ini harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan ataupun kedzaliman. Dan yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Sedangkan yang kedelapan, ini semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya, kecuali bagi yang berbuat jahat. Ini merupakan isi piagam Madinah yang selain mengukuhkan Rasulullah sebagai pimpinan kota Madinah, ini juga membuat masyarakat Madinah ini menjadi bersatu padu. Oke, itu tadi yang dapat Bu Maliha sampaikan. Semoga apa yang Bu Maliha sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.